بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini, kembali kita akan melanjutkan materi kajian kita dengan pembahasan panduan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita memasuki bagian yang keempat. Setelah kita membahas bagian yang pertama, yaitu bagaimana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, juga kesalahan-kesalahan yang sering ada di bulan suci Ramadan. Bagian yang kedua telah kita sebutkan kewajiban ibadah puasa, hikmah di balik syariat puasa, keutamaan-keutamaannya, juga golongan-golongan orang yang tidak wajib berpuasa. Bagian yang ketiga telah kita jelaskan, yaitu hal-hal yang membuat pahala puasa itu hilang. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Adapun bagian yang keempat, bagian yang terakhir dari pembahasan puasa, yaitu ma yustahabbu lis-shaim, perkara-perkara yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Sunnah puasa, adab-adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang berpuasa. Iya. Dan kenapa pembahasan puasa ini kita perluas? Karena memang ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah ibadah yang paling dominan. Ibadah yang Allah wajibkan dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 secara berturut-turut. Maka perlu kiranya kita betul-betul memahami, mengilmui tata cara puasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun berikutnya nanti kita akan bahas tentang fikih salat tarawih, i'tikaf, zakatul fitr, dan juga yang lainnya. Apa saja hal-hal yang termasuk sunnah puasa. Dengan kita melaksanakan sunnah ini, maka puasa kita menjadi sempurna. Walaupun kita tidak melaksanakan sunnah ini, tetap puasa kita dianggap sah, tetapi kurang sempurna. Yang pertama, di antara hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa adalah as-suhur.
sahur. Makan sahur. Makan sahur jamaah sekalian, ini menjadi salah satu pembeda antara puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dengan puasanya Nabi kita Muhammad SAW. Di mana umat-umat terdahulu juga mereka disyariatkan berpuasa. Sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Dan puasa mereka dengan puasa kita itu berbeda. Di antara perbedaannya, puasa mereka tidak ada yang namanya makan sahur. Adapun puasa kita ada makan sahur. Apa kata Nabi SAW? Faslu ma baina siyamina wa siyamahum aklatus sahur. Pembeda puasa kami dan puasa mereka, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah makan sahur. Juga di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Di antara hal yang menunjukkan berkahnya makan sahur, yaitu di mana disebutkan dalam hadis yang lain, malaikat akan mendoakan orang-orang yang makan sahur. Yusalluna 'alal mutasahirin. Doa malaikat adalah permohonan ampun. Artinya para malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang melaksanakan sahur. Jadi ini yang perlu kita amalkan. Walaupun saat itu kita dalam kondisi enggak enak makan, tetap kita berusaha untuk makan sahur. Ya, mungkin dengan minum kopi atau nyeduh teh atau dengan meneguk air putih. Ya. Wa yatahaqqaqus sahur walau bi jur'atin ma'in. Jadi terhitung ataupun dianggap sahur yang dia akan mendapatkan keberkahan walaupun dengan meneguk air, minum air. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bi jar'ati ma'in. Bersahurlah kalian walaupun dengan meneguk air. Iya, jadi yang penting ada yang masuk ke dalam mulut kita. Ya, baik mungkin dia ngemil, tidak memakan makanan yang berat, maka silakan. Yang penting makan sahur. Ya. Dan tentunya yang lebih utama lagi adalah kita memakan makanan yang berat. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga diri kita agar tidak mudah lemas, capek, ya, karena kita harus menahan diri dari makan dan minum dari subuh sampai maghrib. 6. Kemudian berkaitan dengan sahur ini juga, wa yustahabbu ta'khiruh. Makan sahur yang disunahkan itu diakhirkan, bukan diawalkan. An Anasin an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun mendirikan salat subuh. Qultu, aku bertanya, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara azan dan makan sahur Nabi? Qadra khamsina ayat, seukuran membaca ayat Al-Quran yaitu 50 ayat. Iya, berarti kita membaca Al-Quran 50 ayat sekitar setengah jam. Maka dari sini dapat kita pahami bahwa
waktu makan sahur yang disunahkan itu adalah diakhirkan. Jadi misalnya azan subuh jam 4:30, maka yang sunnah adalah jam 4. Jam 4 baru kita makan sahur. Azan subuh jam 4, maka yang sunnah adalah makan sahur jam 3:30. Ya. Jadi bukan termasuk tuntunan Nabi SAW makan sahur diawalkan. Misalnya dia makan sahurnya jam 2, jam 2:30, maka ini mukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, orang yang makan sahur di waktu-waktu tersebut, yaitu dengan mengawalkan, maka akan terjadi dampak buruk yang lain. Di antaranya biasanya kalau orang makan sahur jam segitu, kemudian dia kekenyangan, bawaannya mau ngapain? Mau tidur. Kalau sudah tidur, berat untuk bangun sholat subuh. Biasanya bangun-bangun jam 8, jam 9. Orang-orang mah pada sholat duha, dia mengerjakan sholat subuh. Iya. Juga, kalau dia makannya jam 2 atau 2:30, berarti dia telah menahan untuk berpuasa sebelum waktunya. Jadi telah mendahulukan, karena dia sudah posisi kenyang. Sehingga dia nggak mau makan lagi. Berarti dia telah puasa sebelum waktunya. Yang seharusnya dia mulai menahan makan dan minum dari 2:30, tapi ini jam 2:30, jam 3 dia sudah tidak makan, tidak minum. Iya. Dan juga biasanya kalau orang sahurnya jam segitu, ya, diawalkan, yang namanya lapar biasanya lebih apa? Lebih cepat, lebih awal. Jam 10 perut udah keroncongan. Apalagi sahurnya kalau pakai Indomie doang, ayam bawang. Ya. Jadi lebih cepat laparnya. Maka ini termasuk akhta, kesalahan dalam makan sahur, yaitu diawalkan. Nah, dengan kita melihat bagaimana sahurnya Nabi SAW, maka dari sini termasuk kesalahan adanya penetapan imsak yang menjadi tanda tidak boleh makan dan minum kalau sudah imsak. Jadi istilah imsak ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan ini termasuk perkara yang muhdas, perkara yang diada-adakan, ya, setelah Nabi SAW. Jadi walaupun kita mendengar di masjid-masjid atau musolah-musolah ada pengumuman imsak, maka jadikan itu hanya sebagai tanda sebentar lagi mau subuh. Tetapi tetap kita masih boleh makan, masih boleh minum. Ngudut boleh gak ngudut? Gak boleh, ya. Gak boleh ya mas, ya. Haram. Ya, percuma dia puasa tapi ngerokok jalan terus. Karena rokok itu tentunya mendatangkan banyak madarat. Walaupun ada yang mengatakan makruh, ya, tetapi yang benar rokok itu diharamkan. Iya. Lalu bagaimana kalau kita misalnya makan sahurnya itu pas imsak? Biasanya antara imsak dan azan subuh itu berapa menit? 10 menit. Dia kesiangan, ya, dia baru bangun 15 menit sebelum azan subuh. Dia siapin makanan, mungkin dia nyeduh Indomie, goreng telur dadar 5 menit, sehingga dia makan 10 menit. Pas lagi makan, tinggal beberapa suap, azan. Bahkan dia juga belum minum. Ya. Apakah dia tinggalkan makanannya? Maka perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadih fala yadha'u hatta yaqdiya hajatahu minhu.
apabila salah seorang di antara kalian mendengar panggilan azan subuh, sementara wadah, piring, atau mangkok, atau gelas ada di tangannya, ya, Nabi mengatakan jangan dia taruh dulu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Artinya kalau kita lagi makan, tinggal beberapa suap lagi azan subuh, maka lanjutkan makannya, tidak mengapa. Kalau kita lagi minum, kemudian mendengar azan subuh, lanjutkan minumnya. Bahkan kalau kita lagi makan nih, azan, dan kita belum minum, maka nggak apa-apa untuk segera minum. Ya, kalau lagi minum kopi misalnya terdengar azan, habiskan apa yang ada di gelas. Kalau nggak jontor bibirnya, panas ya kan. Ya kalau panas ya udah tinggalkan. Ya, nggak bisa kita tungguin dulu sampai dingin, jam 5:30 baru lanjut lagi gitu ya. Ya, tidak bisa. Apa yang ada dalam piring ya, bukan yang ada dalam nampan. Ya, jadi ini jamaah sekalian berkaitan dengan sunnah puasa yang pertama, aklatus sahur. Ya, di dalam sahur terdapat keberkahan. Ya, dengan kita makan sahur, badan kita menjadi kuat, tidak mudah lemas. Karena justru ketika kita sedang berpuasa harus menampakkan keadaan jangan lemas. Ya, apalagi pura-pura lemas. Kenapa kamu enggak ke masjid? Lemas lagi puasa. Ya, jangan seperti itu. Kemudian di antara adab yang perlu kita perhatikan dalam berpuasa, al-kaffu 'anil lagwi warrafas wa nahwihima mimma yatanafa ma'as saumi, yaitu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang kotor dan keji atau yang semisalnya, dari perkara-perkara yang itu bertentangan dari tujuan puasa. Sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa hakikat puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi hakikat puasa di mana kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka, perbuatan maksiat, perbuatan yang sifatnya itu tidak bermanfaat. Apa kata Nabi SAW? Idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhaf wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Apabila hari puasamu itu, maka janganlah engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Main game terus, main catur, main karambol, main remi. Main catur hukumnya apa jamaah sekalian? Haram. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW melarang permainan catur, dadu. Itu tidak boleh di dalam Islam. Wala yashaf, kalau dia sedang berpuasa jangan membuat kegaduhan, jangan teriak-teriak, jangan main petasan, karena itu mengganggu orang lain. Wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bodoh, ya, tindakan orang-orang yang bodoh, siang-siang bolong nabu beduk, ya, atau juga nyetel musik keras-keras, maka ini jelas mengganggu orang lain. Makanya Nabi mengatakan jika ada salah seorang yang mencaci kalian atau menyerang kalian, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Karena puasa yang tidak menjaga itu semua, puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, maka Nabi SAW mengatakan, malam yada qaula zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Ya, maka harus kita berusaha menjaga diri, meninggalkan perkara-perkara yang itu bisa menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Seperti apa yang banyak dilakukan di masyarakat kita, kalau siang hari itu kalau sore hari pada ngabuburit, ya, kalau pagi ngabeberang,
Jadi ada ngabebrang, ada ngabuburit. Ngabebrang itu di pagi hari, ngabuburit di sore hari. Ya, kalau memang tujuannya untuk mencari iftar, buka puasa, silahkan. Ya, habis dapat, misalnya dia pengen beli kolak, pengen beli apa gitu ya, langsung pulang. Jangan nongkrong di pinggir jalan, godain perempuan. Ya, lagi puasa godain perempuan. Maka puasanya ini sia-sia. Apalagi sampai melihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya, ya. Ini puasa yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia puasa tapi maksiat jalan terus. Puasa tapi tidak menjaga matanya. Walaupun dia berdalih cuci mata, ya kan? Bukan cuci mata tapi mengotori matanya. Nah, kemudian yang ketiga, al-judu wa mudarasatul Quran. Al-jud, ya, yaitu menumbuhkan sifat dermawan. Artinya di bulan suci Ramadan kita harus menjadi orang yang dermawan. Sebagaimana yang kita pahami jamaah sekalian, sebenarnya bulan suci Ramadan terdapat hikmah yang sangat agung sekali menunjukkan akan sifat Allah berupa Ar-Rahman dan Al-Karim. Ar-Rahman, Allah adalah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Al-Karim adalah zat yang maha dermawan. Iya, dan itu sangat nampak di bulan suci Ramadan. Di antara bukti dermawannya Allah, ya, sifat Al-Karim bagi Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membuka peluang pahala dengan mensyariatkan berbagai macam ibadah. Yang itu Allah mengajak atau juga membuka kesempatan agar kita mengerjakan ibadah tersebut sehingga kita masuk ke dalam surga. Di antara dermawannya Allah, di mana di bulan suci Ramadan Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu syaitan-syaitan. Di antara dermawannya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus tambahan khusus kepada mereka yang berpuasa. Apa kata Nabi SAW dalam hadits qudsi? Allah mengatakan, illa siyam wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, akulah yang akan membalasnya. Di antara kedermawanan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Nah, kalau memang Allah adalah zat yang maha dermawan, maka di sini kita juga harus mencontohnya. Kita dijadikan sebagai hamba yang beriman, harus menjadi pribadi yang dermawan. Ya, harus lebih dermawan di bulan suci Ramadan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kana nabiyyu ajwadan nas bil khair. Adalah Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan-kebaikan. Artinya beliau banyak memberikan manfaat kepada orang lain, baik dengan hartanya, jasanya, atau yang lainnya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau adalah orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan ketika Jibril menemuinya. Iya. Maka di bulan suci Ramadan ini kita disuruh untuk berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Baik itu kebaikan yang sifatnya badaniyah, itulah puasa, sholat tarawih, qiyamul lail, ya, dan kebaikan-kebaikan yang sifatnya maliyah, sedekah. Jadi di bulan suci Ramadan itu kita disuruh untuk memperbanyak sedekah. Jangan pelit, jangan koret, nentet, apalagi itu, dedengut, apa bahasa lain dari bakhil, ya. Artinya kita berusaha untuk berlomba-lomba bersedekah. Dan sedekah
yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah memberikan makan untuk berbuka puasa. Subhanallah. Ya. Jadi boleh di masjid membuka peluang ya bagi jamaah yang ingin membantu menyumbangkan sebagian hartanya untuk diberikan iftar, maka itu suatu hal yang sangat dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan ibadah puasa tersebut, tidak mengurangi sedikit pun. Subhanallah. Ya. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi kita dianjurkan untuk memberikan makan ya kepada orang-orang yang berbuka puasa. Dan juga boleh untuk menyegerakan zakat. Misalnya haulnya itu jatuh di bulan Zulhijjah. Ya, haulnya jatuh di bulan Zulhijjah. Dan dia ingin menyegerakan di bulan Ramadan, silakan. Karena mungkin dia ingin mendapatkan keutamaan yang lebih. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka siapapun yang mengerjakan ibadah apa saja, maka Allah akan lipat gandakan. Boleh mendahulukan menyegerakan zakat walaupun belum sampai haul. Tapi kalau hukum menyegerakan zakat sebelum mencapai nisab, ini yang enggak boleh. Nisab zakat tabungan berapa jemaah? Seukuran emas 85 gram. Iya, berarti kalau sekarang emas 1 juta, berarti nisabnya berapa? Ya 85 juta berarti. Nah, kalau dia masih punya uang 50 juta, 60 juta, maka dia belum diwajibkan zakat. Ya, sampai nisab yaitu 85 juta. Adapun mendahulukan haul, misalnya di awal punya uang 85 juta itu di bulan Zulhijjah. Ya, kemudian dia zakati di bulan Ramadan, bukan di bulan Zulhijjah lagi, maka ini diperbolehkan. Nah, jadi ini jamaah sekalian. Di antara adab di bulan suci Ramadan yaitu kita berlomba-lomba untuk berinfak, bersedekah dan juga mengeluarkan zakat. Wa mudarasatul Quran. Di antara adab di bulan suci Ramadan yaitu hendaklah kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi Allah turunkan Al-Quran pertama kali secara menyeluruh. Kapan itu? Di bulan suci Ramadan. Tepatnya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Mungkin tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Ini kemungkinan Al-Quran turun. Jadi Al-Quran itu bukan turun di tanggal 17. Sebagian banyak diyakini di masyarakat kita karena dia beranggapan Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan sehingga tanggal 17 dijadikan sebagai hari raya nuzulul Quran. Padahal itu merupakan kekeliruan. Ya, karena jelas Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir. Ya, jadi pertama kali diturunkan secara menyeluruh dari langit, ya,
dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit dunia. Tentang bagaimana turunnya, wallahu alam kita nggak tahu. Yang penting di malam itu Allah turunkan secara menyeluruh. Baru tahapan yang kedua, Allah turunkan secara sedikit-sedikit. Secara bertahap selama 23 tahun. Ketika Nabi berdakwah di Mekah dan juga di Madinah. Allah turunkan, ya terkadang Allah turunkan secara langsung yang disebut dengan ibtidai. Terkadang Allah turunkan karena ada suatu sebab, disebut namanya sababi. Sehingga kalau kita mempelajari tafsir, ada istilah disebut asbabun nuzul. Karena mungkin ada pertanyaan dari sahabat, ada permasalahan yang perlu dijelaskan hukumnya, ya, ada hal-hal yang perlu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkanlah ayat secara bertahap, ya. Dan ayat yang terakhir Allah turunkan adalah surat apa? Al-Maidah ayat 3. Jadi kalau memang Ramadan dikatakan sebagai syahrul Quran, maka sudah yogyanya dari sekarang kita latihan nih untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Tinggal 2 minggu lagi. Kita mulai dari sekarang dengan pemanasan, latihan. Karena Ramadan adalah ajang perlombaan. Olimpiade, ada lomba puasa, ada lomba sholat, ada lomba membaca Al-Quran. Orang biasanya kalau pengen lomba ngapain dulu? Latihan dulu. Kalau dia nggak pemanasan dulu, latihan dulu, KO. Nah demikian pula, ya, bulan Ramadan, 2 minggu lagi, maka yang Qurannya disimpan di lemari sampai bulukan, bersihin. Dia baca dari sekarang. Ya. Minimalnya kalau bisa kita hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan 1 kali. Lebih baik lagi 2 kali. Lebih baik lagi berapa? 3 kali. Tinggal kita targetkan. Berarti kalau kita ingin tamat ataupun khatam 1 kali, berarti setiap hari harus berapa juz? 1 juz. Kalau ingin 3 kali khatam, ya 3 juz sehari. Dan gak harus kita baca sekali sekali duduk langsung 3 juz, 2 juz. Kita ngaji sampai 2 jam, 3 jam. Nah ini membuat kita cepat capek, jenuh. Ya, awalnya semangat langsung 3 juz. Hari yang kedua ogah-ogahan, capek. Ya, jadi sedikit demi sedikit bacanya. Habis subuh 5 ayat, habis maghrib 5 ayat, habis isya 5 ayat. Dapat gak sehari 1 juz? Enggak ya. Tambahin lagi berarti habis subuh 2 lembar. Ya. Habis isya 2 lembar, habis zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Insya Allah sehari dapat 1 juz. Rutinin seperti itu. Ya, rutinkan. Kalau kita ingin bisa hatam, berarti membaca Al-Quran itu kita prioritaskan. Kalau bisa punya tekad, jangan pegang HP dulu sebelum kita membaca Al-Quran. Karena di antara godaan yang paling berat Ramadan tahun-tahun ini adalah bukan syaitan yang tidak nampak, tapi syaitan yang ada di genggaman kita. Disebut namanya syaitan gepeng. Iya, emang subhanallah, fitnah luar biasa. Ya, pengen tidur, lihat HP dulu. Ya, buka status dulu, tulis status dulu ya. Dia gambar-gambar segala macam. Bangun tidur, lihat ada yang nge-like enggak gitu kan. Ya ini yang harus kita jadikan bahan introspeksi jamaah sekalian. Ternyata waktu kita sekarang ini habis untuk pegang HP. Jujur. Ya, kalau kita jujur pada diri kita lebih banyak pegang HP atau pegang Al-Quran? Sehari. HP. Ya. Jadi itu jamaah sekalian, Ramadan adalah ajang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Sehingga ini yang kita dahulukan. Manakah yang kita dahulukan? Apakah kita baca Al-Quran dengan terjemahnya sehingga kita sulit untuk menghatamkan? Atau di Ramadan ini kita fokus untuk membaca Al-Quran saja? Khusus Ramadan kita fokus untuk membaca Al-Quran saja.
Untuk membaca terjemahnya, mempelajari tafsirnya, bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Di luar Ramadan, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf saja, maka akan dibalas 10 kebaikan. Ya, sekarang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Perang itu enggak? 19. Al-Fatihah ada berapa huruf itu? Enggak tahu ya. Nah, 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim tok. Berarti sekali kita membaca kalimat itu, ya, berapa itu? 190 kebaikan. Apalagi kalau kita membacanya di bulan suci Ramadan, rugi. Makanya Rasulullah mengingatkan, Sakula abdun dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu. Celakalah bagi seorang hamba yang dia memasuki bulan suci Ramadan kemudian keluar darinya tetapi dosa-dosanya itu tidak diampuni. Ini sangat merugi. Jadi dia mendapati Ramadan berlalu begitu saja. Tahun depan masuk lagi. Kemudian keluar darinya begitu saja. La yata'assar, tidak memberikan pengaruh sama sekali pada dirinya. Rugi. Ya. Apalagi kalau dia tidak memanfaatkan sebaik mungkin Ramadan. Makanya di tahun ini ya kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah. Salat tarawih jangan mencari masjid yang cepat selesainya. Kadang kita itu cari salat tarawih yang cepat selesainya. Ketika masjidnya cepat selesainya, dia menganggap, wah kita menang nih ya. Padahal tidak seperti itu jamaah sekalian. Kita disuruh untuk sholat tarawih dengan memperhatikan ya rukun-rukunnya, tumaknina. Jangan sampai kita sholat tarawih tapi pulang membawa dosa mencuri. Yaitu bagi mereka yang tidak menjaga sholatnya dengan tumaknina. Ya, berikutnya di antara adab dan sunnah ketika berpuasa, khususnya menjelang berbuka puasa, ta'jilul fitr. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, menyegerakan berbuka. Artinya kalau kita sudah mendengar azan, sudah. Jangan kita tunda dengan aktivitas yang lain. Jangan kita kerjakan sholat maghrib dulu, tapi buka dulu. Jadi patokannya adalah mendengar azan. Ya. Baik mendengar azan di masjid atau di televisi atau di radio. Ya. Tapi jangan pula kita cari channel mana yang azan duluan gitu kan. Ternyata kita dapat yang azan duluan baru jam 5, tapi ternyata azannya di mana? Di Aceh, ya. Ya, jadi patokannya adalah azan. Ya, makanya orang yang mengumandangkan azan harus betul-betul amanah. Ya, artinya kalau dia melihat sudah masuk waktunya, udah dia nggak apa-apa, dia minum dulu, langsung azan. Jangan dia buka dulu 5 menit, baru dia azan. Ya, ini khawatir korupsi waktu puasa. Iya, jadi menyegerakan untuk berbuka. Menunda sholat maghrib, menyegerakan berbuka. An Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selagi dia menyegerakan untuk berbuka. Wa ta'jilul fitr la yalzamu minhu ta'khiru sholatil maghrib. Menyegerakan berbuka tidak mesti mengakhirkan sholat maghrib. Wa inna ma yatahaqqaqul fitru bi ayyakula ma tayassara lahu bima huwa mazkurun fil hadisil ati tsumma yusallil maghrib tsumma yarji ila ahlihi fayakulu mimma razaqahullah. Ya, menyegerakan berbuka itu artinya kita memulai dengan memakan makanan yang ringan. Minum dulu, makan kurma, kemudian setelah itu kita segera sholat maghrib. Habis sholat maghrib baru kita memakan makanan yang berat. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Menyegerakan berbuka. Maka dari situ termasuk perkara yang artinya bukan termasuk sunnah,
yaitu dia menunda berbukanya nunggu Isya atau nunggu setelah sholat Isya, seperti model puasanya orang-orang Syiah. Ya, di mana orang-orang Syiah memahami, karena disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya, perintah puasa sampai malam, akhirnya dia kerjakan sampai malam. Padahal pada prakteknya Nabi berpuasa itu hanya sampai maghrib. Nah, insya Allah kita lanjutkan nanti ba'da sholat Isya. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang adab-adab berpuasa. Tadi kita sebutkan di antara adab berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Iya. Kalau makan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Kalau berbuka sunnahnya disegerakan. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Berikutnya di antara adab berpuasa ketika berbuka khususnya ayyuftira ala ma yatayassaru lahu mimma huwa madhkurun fi hadzal hadis, yaitu berbuka dengan makanan-makanan yang mudah baginya. Dari apa yang disebutkan dalam hadis berikut ini, an Anasin qala, dari Anas bin Malik, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla ay yusalliya fa illam takun rutubatin fa'ala tamarat fa illam takun hasan hasawatin minal ma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berbuka dengan rutab sebelum mengerjakan sholat maghrib. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan meminum air putih. Iya, jadi hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa di antara perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dan ini termasuk sunnah fi'liyah, yaitu kita berbuka mendahulukan dengan memakan rutab. Apa itu rutab? Rutab adalah kurma yang masih mengkel, ya. Jadi kalau kita lihat buah kurma itu memiliki tingkatan-tingkatan, ya. Jadi punya nama-nama khusus. Kalau dia masih muda, warnanya itu hijau, dia ada nama tersendiri. Ya, itu bagus buat kesuburan tuh biasanya, ya. Agak sepet-sepet. Kemudian di atasnya lagi sudah agak menua, namanya rutab, agak kuning. Kuning kecampur coklat-coklatan. Nah, kalau sudah agak menua lagi, maka dia jadinya apa? Kurma, tamar. Iya, sama seperti buah apa di kita tuh? Buah nangka, ya. Kalau masih kecilnya namanya apa itu? Babal, gori, ya. Kemudian apa itu? Cecek, ya, buat nyayur, terus jadi nangka. Sama kurma juga seperti itu. Nah, Nabi SAW beliau berbuka dengan rutab, kurma yang masih agak mengkel. Kemudian kalau tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan kurma yang sudah matang. Terserah mau kurma aju ataupun yang lainnya. Jika tidak ada, maka dengan air putih. Ya, ini diantara keadaan di mana kita disunnahkan untuk memakan kurma. Karena sering ada yang bertanya, apakah konsumsi kurma itu termasuk sunnah ta'abudiyah? Artinya kalau kita beli kurma, kita konsumsi kurma, apakah itu termasuk ibadah? Ibadah atau bukan, jamaah sekalian? Secara hukum asal bukan ibadah. Ya, kita makan kurma setiap hari itu tidak bernilai ibadah. Makan kurma yang bernilai ibadah ada kondisi-kondisi tertentu. Karena kan makan kurma ini, kurma adalah makanannya orang Arab.
Ya, orang Arab konsumsinya adalah kurma. Nah, makan kurma menjadi ibadah kalau kita mengikuti tata cara makan kurmanya Nabi, seperti ya disunahkan kita mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Ya, tentu ajwa yang bagus ya, ajwa aliyah, ajwa dari Madinah, karena kurma ajwa sendiri itu punya grade. Ada yang biasa, ada yang ajwa ali, yaitu dari Madinah. Warnanya hitam. Ya, jadi kita disunahkan untuk makan itu setiap hari. Tujuannya agar terhindar dari sihir, ya, dan juga sebagai bentuk untuk mencegah terkena penyakit, racun ataupun yang lainnya. Dan juga di antara waktu ataupun keadaan kita disunahkan untuk memakan kurma ini ketika berbuka puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Terserah mau kurma apa saja, kurma ajwa, kurma sukari, kurma palem, kan banyak tuh jenis-jenis kurma. Iya. Juga dalam hadis ini jamaah sekalian, Nabi berbuka dengan kurma. Artinya yang sunnah adalah kita sederhana dalam berbuka. Jangan banyak-banyak. Ya, karena di sana ada ibadah yang harus kita kerjakan. Setelah kita mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, ya berikutnya kita akan mengerjakan sholat tarawih. Kalau kita makan terlalu banyak, apa aja masuk, es campur masuk, es kelapa masuk, es kopior, semuanya. Maka biasanya kalau sudah kenyang, habis lapar, bawaannya ngantuk, berat. Ya, sholat tarawih, waduh beratnya luar biasa, akhirnya pulang duluan. Nah, jadi seperti itu jamaah. Memang kalau kita lagi lapar tuh, lagi nyari iftar, apa saja pengen dibeli. Ya, lihat tukang somai, beli somai. Lihat gorengan, beli gorengan. Semuanya dibeli. Pas aja kita berbuka, baru makan satu kue, rasanya udah apa? Kenyang. Nyobain satu udah kenyang. Terus sisanya kita kemanain? Biasa diapain? Dibuang. Ya, ini termasuk tindakan tabzir, menghambur-hamburkan harta. Syukur-syukur kalau belinya banyak, dibawa ke masjid makan bareng-bareng. Ya. Nah, kemudian juga di antara adab berpuasa adalah berdoa. Dan berdoa di sini ada 2 macam. Yang pertama, berdoa sebelum tiba azan maghrib. Menjelang maghrib itu adalah saat di mana kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, makanya kalau sudah mau azan maghrib 10 menit atau 15 menit, sudah bagi ibu-ibu udah jangan sibuk ngurusin buat buka puasa. Fokus kita menghadap ke arah kiblat, berdoa. Karena itu di antara waktu yang sangat mustajabah. Doa apa yang kita panjatkan? Yaitu doa yang menjadi hajat kita. Apa yang menjadi hajat kita? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi da'watan la turad." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang sangat diijabah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan yang dimaksud dengan doanya orang yang berpuasa itu diijabah adalah menjelang berbuka. Kenapa? Yang pertama, karena dia sedang berpuasa. Yang kedua, kondisi dia sedang berada di puncaknya lapar, di puncaknya haus, sehingga ketika dia memohon kepada Allah betul-betul menunjukkan kebutuhannya, ya, maka saat itulah waktu doa yang sangat mustajabah. Makanya di antara anjuran dalam berdoa adalah kita merengek-rengek, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering merengek-rengek, apalagi sampai meneteskan air mata, maka saat itulah Allah senang dengan kita dan akan mengijabah doa kita. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, di antaranya adalah oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Menjelang berbuka puasa, beliau mengumpulkan keluarganya. Dia panggil istrinya, dia panggil anak-anaknya, disuruh untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Ya, ini macam yang pertama, yaitu berdoa sebelum berbuka. Dan itu yang kita lihat di Madinah,
di Makkah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau sudah 5 menit lagi, 10 menit lagi buka puasa, mereka sibuk berdoa. 6. Jadi kalau ingin membagikan iftar, kalau bisa ya mungkin setengah jam atau 20 menit sebelum berbuka, sisanya kita gunakan untuk berdoa. Kemudian yang kedua adalah doa khusus yang dibaca ketika berbuka puasa. Iya. Doa yang masyhur yang sering kita dengar adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ternyata kalau kita cek ternyata hadisnya ini lemah. Maka di sana ada hadis yang derajatnya hasan di mana Nabi SAW apabila beliau berbuka puasa maka beliau membaca zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa yang sahih. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah tetap pahala insyaallah. Artinya walaupun dia sudah tidak lapar lagi, sudah tidak haus lagi, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat terjemah dari doa ini, zahabaz zama'u wa batallatil uruku, telah hilang lapar dan dahaga. Berarti doa ini dibaca kapan? Sebelum kita berbuka atau setelah berbuka? Setelah berbuka. Naam. Iya. Jadi jamaah sekalian, kalau cara yang benar, cara yang disunahkan bagaimana kita berbuka, ya pertama kali kita mendengar azan, ya maka kita membaca bismillah. Kita baca bismillah. Kemudian kalau ada rutop, kita makan rutop dulu, 1 ataupun 2 ataupun 3 rutop, ya, dan disunahkan dengan bilangan yang ganjil, ya 1. Kemudian setelah itu baru kita minum, ya. Setelah kita minum, baru doa zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Setelah itu terserah, kalau ada gorengan makan gorengan, kalau ada es makan es, kalau ada lontong makan lontong, ya. Jangan banyak-banyak. Setelah itu baru kita ngapain? Kerjakan salat maghrib. Setelah salat maghrib baru makan makanan yang berat. Iya, jadi itu caranya jamaah sekalian. Terdengar azan, baca bismillah, kalau nggak ada korma kita minum air putih, ya, atau rutop, kemudian setelah itu kita baca doa ini, ya, baru kita makan makanan yang lain, dan kita lanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Ya, itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang berkaitan dengan adab puasa. Ya, saya simpulkan, yang pertama tadi adalah makan sahur, dan makan sahur sunnahnya itu diakhirkan, kemudian menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, kemudian betul-betul kita membiasakan untuk dermawan, membaca Al-Quran, menyegerakan berbuka dengan kurma atau rutop, dan berdoa. Ya, tadi kita sebutkan doa ada berapa macam? Ada 2 macam. Jadi itulah ya hal-hal yang berkaitan dengan sunnah puasa. Dengan selesai pembahasan sunnah puasa, maka pembahasan tentang fiqh siyam kita selesaikan. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas ibadah-ibadah yang lainnya, ya, sholat tarawih, bilangannya berapa, tata caranya seperti apa, ya, kemudian juga ya i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lain. 6. Sampai di sini kita buka tanya jawab, barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung silahkan. Ya, silahkan Pak. Salam. Ya.
Cari masjid yang lain gitu. Iya. Pada dasarnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, khususnya dalam sholat berjamaah adalah mencari masjid yang paling dekat dengan rumah kita. Iya. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, mereka tidak memilih masjid yang jauh dari rumahnya. Hatta di Madinah. Ya, kita tahu di Madinah itu masjid di zaman Nabi bukan hanya Masjid An-Nabawi, tapi ada Masjid Kuba, ya, di mana sahabat-sahabat yang tinggal di Masjid Kuba, walaupun di Masjid Nabawi memiliki keutamaan sangat banyak, mereka tetap sholat di Masjid Kuba. Iya, ini pada dasarnya, asalnya ya, mencari masjid yang terdekat, dan itu sesuai dengan jarak antar rumah kita. Bahkan bukan termasuk sunnah, yaitu memperbanyak langkah atau memutari masjid agar langkahnya itu lebih banyak sehingga pahalanya pun lebih banyak. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, maka terkadang mencari masjid yang lebih khusyuk itu diutamakan. Ya, misal masjid di dekat rumahnya itu ada makom, ada kuburan yang Rasulullah SAW secara tegas mengatakan, la tusolli ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Bahkan Nabi juga memberikan ancaman, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihi masajida. Ya, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Makanya ya sebenarnya pemakaman itu tidak dilakukan di depan masjid, tapi pemakaman itu dilakukan di pemakaman khusus jauh dari masjid. Seperti orang-orang Madinah itu dikuburin di Baqi', orang-orang Mekah dikuburkan di Ma'la. Enggak ada yang namanya dikuburin di masjid. Adapun kenapa Rasulullah kuburannya ada di masjid, ini ada penjabaran tersendiri. Kemudian atau juga sebab yang lain, imamnya kurang bacaannya kurang bagus, ya, atau juga banyak makhrajnya yang keliru, ya, atau juga tadi yang disebutkan kalau sholat di situ rame, ya, banyak sekali ritual-ritual yang tidak disyariatkan, pakai ada misalnya ada Bilal atau juga ada kultum tapi terlalu lama dan itu setiap hari gitu ya. Maka boleh dia mencari masjid yang lain, ya. Karena kan salah satu tujuan kita sholat yang terpenting adalah khusyuk. Kalau khusyuk itu tidak tercapai, maka kita cari kiat-kiat agar kita bisa khusyuk. Di antaranya adalah cari masjid yang betul-betul memperhatikan aturan-aturan sholat. Ya, makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidur dulu kalau memang betul-betul ngantuk baru sholat. Makan dulu kalau betul-betul lapar baru sholat. BAB dulu baru kita sholat. Dalam rangka untuk meraih apa? Kekhusyuan. Kalau ternyata kita sholat di masjid dekat rumah kita nggak khusyuk, maka cari masjid yang lain. Jelas Pak? Nah, ada lagi? Ya silakan Pak. Iya. Maksudnya untuk apa itu uangnya? Takjil itu ya. Iya. Jadi termasuk ya. Jadi kita memberikan uang ke DKM masjid atau ke pengurus masjid ya untuk dibelikan takjil, maka itu termasuk juga. Jadi enggak harus kita bikin makanan di rumah kemudian kita bagi-bagikan ya. Termasuk yang penting tujuannya tercapai, yaitu memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Makanya di sini dari pengurus masjid harus betul-betul diperhatikan
ya. Artinya ketika dia membuka tromol atau membuka peluang untuk bersedekah, harus diperhatikan, kadang ada untuk zakat, ada untuk fidyah, ada untuk iftar. Ya, ini harus dipisahkan uangnya. Kalau untuk zakat berarti zakat harus diberikan kepada fakir, miskin. Dan kalau nanti ada pembahasannya, kalau kita bahas masalah zakatul fitr kan harus berupa beras. Jadi kita kasih ke panitia berupa uang, nanti panitia yang membelikan beras. Dan pendapat yang kuat bahwa ketika menyalurkan, mendistribusikan ke fakir miskin itu harus berupa apa? Beras. Ya. Kemudian fidyah. Enggak apa-apa orang ngasih fidyah berupa uang, nanti panitia yang memberikan makanan dan menyalurkan kepada fakir miskin. Atau takjil, ya, dikasih uang kemudian diberikan untuk takjil. Karena pengalaman saya di beberapa masjid, ya, itu untuk memotivasi, untuk mengajak, mendorong orang itu untuk memberikan iftar. Jadi terkadang ada jadwal masing-masing berjamaah, misalnya ada yang hari Senin atau ada hari Selasa, ya. Jadi dia bawa makanan kemana? Ke masjid. Atau mungkin bisa juga dengan uang. Ya, permasalahannya bagaimana kalau ternyata takjil kita itu yang makan anak-anak yang kagak pada puasa. Kadang terjadi seperti itu ya. Kita takjil nih ngasih, ternyata yang datang anak-anak semua, pada puasa enggak? Kagak. Ya. Ya, maka di sini harus pinter-pinter panitia ya, artinya agar orang infaknya itu enggak merasa ya sayang gitu ya. Jadi anak-anak ya perlu diperhatikan, harus dipisahkan. Ya mereka dapat tapi ya mungkin harus dipisahkan, kita kedepankan untuk orang-orang yang berpuasa. Seperti itu Pak, boleh? Iya gimana? Nah, kalau itu masih azan ya azan dan awal azan gitu ya, sekedar kita minum nggak masalah, boleh. Ya, tapi jangan memakan makanan yang lain, cukup minum saja. Ya. Dan kenapa boleh? Ya karena tadi ketika makan saja masih ada sisa itu boleh, apalagi hanya sekedar apa? Sekedar minum. Ya, jika memang keadaannya seperti itu, dia belum sahur. Tapi jangan pula kita menyengaja. Ini kadang ada orang yang menyengaja, dia nyeduh kopi, nyeduh energen, nyeduh apa pokoknya air, dia simpen nungguin azan. Pas terdengar azan, Allahu Akbar, baru dia apa? Buru-buru minum. Ini keliru. Ya, kalau memang 5 menit lagi mau azan, sudah segera minum. Jadi jangan nungguin pas azan. Kecuali tadi kalau misalnya dia bangun, kaget udah azan, nggak apa-apa, dia segera minum. Ya, maka lebih baiknya di rumah itu ada timer ya, ada apa namanya waktu sholat, kalender sholat biar kita bisa berhati-hati dalam menjaga waktu untuk berbuka. Nah, ada lagi? Cukup ya. Semoga kajian ini bermanfaat ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya dan bisa mengerjakan dan memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah Ramadan tahun ini ya mudah-mudahan tidak seperti Ramadan tahun lalu, yang tahun lalu kita mungkin lockdown, nggak bisa taraweh di masjid, ya tarawehnya di rumah. Tapi insya Allah untuk sekarang kita bisa taraweh di masjid, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.